Setelah melalui upaya beberapa hari, gerbong ke-8 dari kereta Taroko yang terjebak di terowongan Qingshui akhirnya ditarik keluar pada tanggal 7 dini hari. Bagian luarnya tergores parah dan kaca jendela pecah berantakan di lantai. MOTC memperkirakan pemeriksaan keamanan struktur terowongan membutuhkan waktu 2 minggu. Paling cepat operasi jalur akan dipulihkan 20 April. Melalui rekaman kamera CCTV di atas kereta Taroko, tampak jelas saat mendekati terowongan, kereta menabrak sebuah mobil konstruksi yang mendadak muncul di bagian kanan rel, hanya terhenti setelah meluncur 320 meter. TTSB menganalisis, tabrakan terjadi sedikit lebih dari 1 menit setelah mobil konstruksi tergelincir ke atas rel kereta. 它滑到铁轨上去的时候，离我们太鲁阁号 撞到它的时间还有多久？其实就是1分多钟。 Momen kunci terjadi pada pukul 9.28. Kereta keluar dari terowongan Herden pada detik 38,5. Mekanisme darurat diluncurkan pada detik 43,6 dan kereta menabrak mobil konstruksi pada detik 45,5. Berarti waktu reaksi tidak sampai 7 detik. Menurut TTSB, kecepatan kereta adalah 125 km per jam saat menabrak mobil konstruksi, tidak melampaui batas 130 km per jam. Setelah menjadi miring dan menabrak terowongan, kecepatannya adalah 121 km per jam, berarti masinis sudah berusaha penuh untuk mengerem kereta. Selain itu, TTSB menemukan pada pukul 8.49 masih ada banyak mobil pengangkut ban yang masuk dan keluar lokasi dan ditemukannya rekaman di perekam mengemudi di atas mobil tersebut membuktikan mobil itu tergelincir di bawah kondisi aktif. Brigad Operasi Khusus Kota Taoyuan menangkap seorang warga Vietnam yang bekerja sebagai seorang petugas medis di klinik kecantikan ilegal di Taiwan. Wanita bermarga Tsui ini menyelundup ke Taiwan dan menjadi buronan pada tahun 2017. Selama di sini, dia menggunakan kartu ARC orang lain, mengklaim bahwa tampangnya berbeda karena pernah operasi kecantikan. Menurut Brigad Operasi Khusus, tersangka mengaku secara ilegal memposting iklan di Facebook untuk mendapatkan tamu, memakai identifikasi palsu untuk mengikuti kelas mengemudi dan gym, bahkan ikut kontes kecantikan perantauan Vietnam. Kini, Tsui didakwa melakukan pemalsuan dokumen dan melanggar UU Kedokteran. Kasusnya telah diserahkan untuk ditangani Kejaksaan Daerah Taoyuan. Sejumlah 9.601 bayi dilahirkan di Taiwan pada Januari 2021, berkurang banyak dibandingkan sebulan sebelum dan sesudahnya dan merupakan pertama kali dalam 27 tahun di mana angka kelahiran bulanan berada di bawah 10.000. Sementara itu, angka pernikahan juga terus menurun dari 150.000 pasangan pada 2015 menjadi 120.000 pasangan pada tahun lalu, terendah untuk 11 tahun terakhir. Pakar menganalisis kelahiran bayi lelaki di Taiwan beberapa tahun ini mencatat proporsi lebih tinggi dari bayi perempuan. Dengan standar 102-106%, proporsi tersebut mencapai rata-rata 107% dalam 5 tahun ini. Namun Februari lalu meninggi menjadi 110%, menunjukkan bahwa populasi Hawa di Taiwan sedang perlahan-lahan mengecil. 我们生育率会继续下降，因为我们生育年龄的妇女大幅度的减少，所以说我们就是生育的人数会生育的子女数会减少。好，那这是一个长期的趋势，所以我们在一个转折点上，就是死亡的人数高于出生的人数，这是未来的一个长期趋势。 Menurut pakar, pandemi dan ketidakstabilan ekonomi yang ditimbulkan juga faktor yang mengurangi minat melahirkan, baik di Taiwan maupun secara global. Ditambah dengan angka pernikahan yang rendah dan kemungkinan susah ditemukannya pasangan akibat proporsi pria yang lebih tinggi, maka bagaimana mengatasi terus turunnya angka kelahiran akan menjadi tugas penting bagi pemerintah.